akhir-akhir ini KKB Papua semakin aktif, provokatif dan seolah-olah makin kuat. Mereka berani menyerang TNI. Bagaimana menurut Ibu? Kalau pertanyaan tadi apa puas semakin aktif atau provokatif? Aktif dan provokatif dari dulu mereka itu. Dari dulu ya Bu ya. Let's call them TPNPB ya. Hari ini kan mereka lebih 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 solid, lebih udah bersatu kan di bawah Ya, MEWP kan. Jadi menurut aku tuh sangat aktif dan menurut aku juga dia punya kemampuan firepower yang lumayan, ya, yang bukan saja menyerang tadi rakyat sipil, dan menurut aku itu apa ya, is very humiliating sih, pengecut banget lah yang diserang ke rakyat betul. sipil ya, untuk menarik perhatian. Tapi juga sekarang sudah menyerang polisi dan TNI, dan yang terakhir apa sih dengan kasus yang kemarin lah, yang Iya, jatuh berapa korban. 36 itu kan. Yes, Jadi dari situ saya bisa lihat bahwa mereka tuh lebih unified, lebih terorganisir. Mereka juga punya better intel ya, kayaknya ya, intelnya agak lumayan, dan mampu melakukan fokus maupun coordination. Jadi coordination attack tuh kelihatannya sudah mulai mereka mampu lakukan. Kalau enggak, nggak mungkin lah pasukan secanggih itu bisa diluluh lantakan lah, kalau kita boleh ngomong luluh lantak ya kemarin. betul Bu. Mereka semakin kuat dan semakin leluasa menjalankan aksinya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Di mana letak masalahnya, Bu? Nah, masalah itu akan berkelindan tiga hal lah kira-kira. Tapi Ya, intinya gini lah, kalau kita melihat kemampuan sebuah negara bergerilya, itu tuh nggak bisa hanya lihat dari ansih tentaranya atau pasukan pemberontaknya atau pasukan separatisnya, tapi lihat juga dukungan luar negeri. iya, Nah, jadi menurut aku itu dari pertama aku bilang dukungan luar negeri itu mesti kita perhatikan. Bisa direct support or indirect support. Bisa terbuka, bisa tertutup ya kan. ya, Nah, sekarang misalnya apa? Sektor diplomasi. Sepertinya kok nggak ada usaha pencekatan maksimum dari Kemlu misalnya, ya iya, kan, untuk misalnya mereka mendapatkan dukungan suara di luar negeri. Contoh Benny Wenda. Benny Wenda itu melahirkan apa sih, Westminster Declaration, ya kan, memenangkan simpati dari parlemen Australia, parlemen New Zealand, parlemen UK, churches. Jadi ada gabungan-gabungan gereja Vanuatu gitu kan. Mereka tuh bisa meyakinkan itu, dan juga Pak Perdana Menteri, bayangkan level iya, Perdana Menteri, level Menteri itu supporting Benny Wenda. Nah, iya. kemudian 76 mereka itu menjadi markas Victoria, dan ini adalah di sebuah wilayah di Papua New Guinea, yang jelas juga jelas ini kayaknya adalah titik sentral untuk komunikasi, untuk pelatihan gitu kan, untuk koordinasi logistik gitu kan. Ya. Jadi apa ya, mereka tuh punya markas mobile di Papua, tapi menurut saya si peran peran markas Victoria ini juga menjadi penting, dan ini membuat mereka tuh kok kayaknya tanpa halangan. Padahal Indonesia kan harusnya belajar ya, kasus Timur Timur. Timur Timur itu anggap aja tentara kita 300.000 kala itu. Angka benernya saya agak lupa ya, Pak, Iya, 250 atau berapa, tapi around that numbers. Itu kalah sama satu Ramos Horta. Kan iya, begitu kalau kita boleh ngomong. betul betul. 300.000 tentara kalah oleh satu Ramos Horta. Dan apa yang digunakan Ramos Horta? Diplomasi. Diplomasi. Dia hire a very good apa sih, apa image brand, apa ya, kayak PR lah. Pertama Mhm. untuk image branding, kedua untuk bagaimana membuat copywriting gitu, daripada proposalnya di mata dunia itu seperti apa. Jadi kemampuan diplomasi ini yang menurut aku dia mampu menggalang simpati internasional, karena sekali lagi apa sih, mereka ini kan tentang kemerdekaan ini punya bicara dua hal, hak, bicara tentang hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah itu loh, Iya, dengan dibungkus itulah maka simpati itu muncul gitu Pak. Jadi seolah sejarah diberhentikan. Jadi dalam beberapa pertemuan lalu aku sampai pernah bilang sama perwakilan OPM, so, kalau if you are that good gitu ya, dari dulu katanya bisa tidak ada bantuan dari tentara bayaran manapun, atau tidak ada bantuan dari luar manapun. iya. Kalau saya bilang, kalau you are that good, kenapa dari dulu nggak bisa? Ya kan udah Hmm, panjang nih perjalanan Papua ini gitu kan. Nah, betul tapi betul. whatever it is, menurut aku langkahnya udah panjang. Contoh juga kemudian bagaimana mereka mampu melakukan apa tuh namanya, jejak pendapat, dan Iya, angkanya tuh jauh melebihi waktu kita PPRA. Dan itu buat mereka hmm, sepertinya kekuatan. Padahal itu juga kita nggak tahu jejak pendapat itu apa sih katanya. iya, Karena banyak banget, ada 1,5 juta betul. orang kalau nggak salah. Yang ketiga, yang parah lagi dari faktor diplomasi, bayangkan dia punya kantor diresmikan oleh perdana menteri dari negara lain di tempat Wah, kita. Itu kan menurut aku kita kedodoran ya. betul Bukan betul saja betul. diplomasinya, tapi juga intelijen kita ini seperti apa gitu. Intelijen. Iya, Jadi iya. faktor-faktor itu menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Kemudian juga bagaimana saya melihat kenapa reaksi-reaksinya itu kayak hanya pemadam kebakaran gitu. Contoh Iya. waktu mereka nggak bisa masuk ke mana?
ke Pacific Islander Forum ya, atau community ini yang belum approve 100% gitu. Ya. Mereka terus berjuang bikin website misalnya, dan website itu dalam bahasa Inggris artinya mau mengungkapkan kepada dunia dari problem itu apa. Sementara kita tuh kan kayaknya habis Westminster terus kemudian malah dikejar dibuka kantor itu, terus nggak ada. Dan kantor yang dibuka di Papua itu cuma dicabut pelangnya juga oleh menteri yang menurut saya nggak nyambung, Ya. Menteri Luhut Panjaitan, Hmm. Menko Maritim dan Investasi. Jadi di kitanya kan kelihatan ada sangat apa ya, sangat apa sih kalau bisa bingung gitu, siapa berbuat apa untuk Papua. Kira-kira kalau saya boleh ngomong begitu gitulah ya. Nah, Ya. kemudian sektor dalam negeri. Saya melihat jangan bicaranya kita tuh kalau ngomong sektor dalam negeri legal formal gitu. Tapi jangan lupa bahwa ada di sini kita perlu pihak yang interbadan gitu. Interbadan kementerian yang bisa bisa bergerak dipimpin oleh Kemdagri untuk melakukan perundingan dan pembicaraan lah, nggak perundingan, pembicaraan untuk bicara dengan termasuk dengan para pemberontak itu, karena sekarang ini yang ditekankan selalu aspek legal formal, tapi perundingannya atau pembicaraannya tuh enggak. Contohnya nih, sekarang tuh yang saya tahu karena kemarin saya terlibat juga adalah menggunakan para rohaniawan gitu, Ya, betul. menggunakan para rohaniawan. Padahal saya sempat bilang sama Bishop yang menghubungi saya dan untuk berbicara dengan pihak TPNPB, saya bilang Bishop hati-hati karena nanti dipikir gereja yang involve di belakang gitu, betul nggak? Betul, Jadi betul, betul. mereka kan bisa switch begitu aja, misalnya menantang Pak Mahfud MD bicara dengan saya di YouTube-nya Pak Bishop. Lah Ya, itu kan menempatkan Pak Bishop jadi negara. betul, Nah, ini betul. nggak boleh, negara ini hadir kemana? Kenapa jadi mesti Pak Bishop Betul. gitu loh? Nah, ini yang menurut saya harus ada. Nah, kemudian yang Ya. terakhir adalah bagaimana operasi keamanan ini kita harus pahami kalau tidak disertai aspek diplomasi, ya kan, Ya. tidak didukung oleh intel, tidak didukung oleh teknologi yang canggih, gitu kan, teknologi militer, menurut saya kesian tentara kita. Ya. Singkatnya kesian tentara kita. Baik, betul, Bu. Publik sebenarnya juga sudah sangat gemas dengan perilaku KKB Papua yang seperti ini ya, leluasa, dan di mana kehadiran negara dalam hal ini TNI Polri dalam mengatasi KKB Papua ini, Bu. Kalau kita mau pakai apa ya, dua sumbu ya, dua sumbu kekuatan dan sumbu kelemahan, maka kekuatannya itu secara conventional warfare. Kemudian anggaran kuat. Ya kan Pak Menhan sampai bilang kita dalam sejarah Indonesia ini anggaran terkuat hari ini adalah anggaran pertahanan. Nah, Ya, pertanyaan tapi kan kenapa begitu terkuat babak belur Kopassus dan Rider? Kan saya juga bertanya begitu ya. ya, Kemudian combat stock kita juga in hand ready use gitu kan, cukup besar. Tapi kita punya kelemahan. Pertama adalah combat operation restriction. Jadi kita ya. itu disuruh operasi tentara kita, tapi ada batasan-batasan. Misalnya apa? Bukan saja masalah legal formal, udah itu kita semua udah tahu lah ya. Dan itu menurut saya tugas DPR yang cuma ngomong itu harus atas persetujuan ya. DPR juga do something dong, ini nggak beres-beres gitu di tahun berapa nih. Nah, yang kedua adalah kita tuh tahu bahwa ada di beberapa operasi gerilya itu kita nggak boleh pakai alat persenjataan yang kita beli dari luar. Nah, misalnya kita pernah lihat apa sih di atas Papua? Kan nggak pernah kayaknya gitu kan. Nah, Ya. jadi itu juga akan menjadi masalah. Kemudian pergerakan lamban itu akan bisa dideteksi atau bisa lebih gampang dikuasai oleh mereka yang biasa di sana kan. Nah, yang kemudian juga mesti kita lihat itu ada pergerakan yang berisik. Nggak tahu lah, saya dapat beberapa data pada saat kejadian kemarin itu apa. Jadi menurut saya tuh orang naik gunung ya. Aku lumayan agak suka naik gunung. Betul, Jadi aku agak ngerti di gunung itu seperti apa. betul, betul. Walaupun bukan pakai Papua ya. Iya, Tapi iya, iya. keheningan tuh penting. Jadi kalau kita hening dan nggak banyak suara, sebenarnya atau nggak bergerombol, maka Iya, kita tuh akan lebih banyak sensitif gitu untuk mendengar perubahan, mendengar suara dan melihat perubahan. iya, Smell aja. Kadang kita tahu ini apa binatang apa gitu, karena betul. kita aware gitu kan. Nah, jadi sekarang kita tuh mungkin butuh latihan lebih spesifik. Hutannya kalau hutan yang mirip di sana, ya kan? Tapi Betul. harusnya Kopassus lebih banyak latihannya di hutan-hutan yang hampir mirip di sana gitu kan, atau di Iya, arah sana yang aman, aku nggak tahu juga. betul. Kemudian kita tetapkan nih, ini mau operasi kriminal ekstrim berarti polisi di depan, kemudian Hmm. OPM-nya ditangkap, diadili, selesai, nggak boleh mati. Kalau itu operasi polisi. Iya, Tapi kalau operasi militer jangan pernah ada yang ngomong nggak boleh ada yang mati. Di mana-mana betul. operasi militer ya either tentara kita mati atau dia Iya, mati aja, jangan membunuh atau ngomongin HAM. membunuh. Karena saya jadi pusing ya kalau saya jadi tentara, mas saya marah banget loh. Jadi gue Betul. mesti ngapain gitu kan. Nah, jadi nih kalau memang operasi militer TNI itu depan, hajar habis
apa hancur-hancuran konsekuensinya itu, dan bagaimana operasi militer ini membutuhkan payung hukum yang kuat ya, yaitu apakah dia impres, apakah dia kepres seperti waktu di Mega kan menghajar GAM itu dengan kepres kan. Iya, iya. Pokoknya ada payung hukum menyatakan negara ini darurat militer, bentuknya apa terserah. Iya. Kenapa? Karena ada etika internasional. Ketika deklarasi darurat militer diumumkan oleh negara, maka semua negara itu akan paham, oh negara kamu sedang terancam, makanya kamu melakukan itu, ya kan? Jadi kita nggak mudah dituduh pelanggaran HAM. Ini kita sekarang kan gampang diomongin pelanggaran HAM karena kita juga Hmm. preparationnya mungkin kurang pas gitu, menurut saya ya. Jadi Iya. kalau kita bisa lebih pas dan menempatkan mereka seperti apa dan sekarang sudah saatnya seperti apa gitu. Jadi gitu loh, ada tingkatan di mana lupakanlah ketakutan akan HAM itu. Iya. Sekarang kita bicara tentang HAM rakyat Indonesia, Betul. bukan HAM orang Papua saja. Betul. Kita hitung dong, berapa sekarang rakyat Papua, berapa rakyat Indonesia. Saya kalau nggak salah sempat hitung kemarin. Pokoknya kalau satu TPNPB itu kita dukung atau ada yang simpati sama satu TPNPB, berarti dia menghancurkan 300-an ribu orang Indonesia. Iya. Coba. Jadi itu mesti ada pemikiran itu. Kemudian kalau dengan dilakukannya deklarasi darurat militer, kita bisa bikin apa ya, curfew pemisahan penduduk lokal ya kan, yang ada yang bisa tinggal di barak sementara, sehingga Hmm. kemudian operasi ini kita bisa lihat apa ya, bisa lakukan dengan maksimum karena menghindari ekses-ekses yang bisa timbul ya kan, karena ada yang banyak bilang begitu kan, oh ini bercampur sama rakyat gitu. Nah itu kita bisa pisahkan kok. Betul, betul, Well, betul. tentara know it better lah, apalagi pasukan-pasukan elit kita pasti tahu banget lah itu. Cuman itu tadi, ini ada ketegasan dalam bentuk sikap negara menyatakan deklarasi darurat militer. Karena ini sudah keterlaluan lah. Kita bisa hitunglah dari tahun-tahun awal. Terus yang kemarin buat saya, kalau buat saya pribadi sih bukan paling berat itu kemarin. Saya nggak nyangka aja pasukan kita yang katanya terbesar itu, apa Betul. terkuat itu, pasukan elitnya bisa begitu, gitu. Iya. Sangat disesalkan sekali, Bu ya. Selain regulasi, Bu, kita melihat juga mungkin ada keterlibatan pejabat daerah ya di Papua yang dituding membantu memfasilitasi mereka ya. Kira-kira motivasi mereka apa, Bu? Oknum ya. Ya, Kalau motivasi sih bisa karena mereka ada persaudaraan lah, ada apanya yes. gitu. Tapi menurut saya Saya sih juga itu begitu. sih klasik ya. Maksudnya Hmm, OPM itu pasti punya banyak banyak saudara, namanya juga mereka orang di sana, ada di betul. sana ya. Hmm, Mungkin beberapa juga jadi TNI, jadi Polri gitu. iya, Tapi yang paling penting adalah bagaimana ini tuh masalah tidak ditanganinya secara baik, tersumbatnya aspirasi kewilayahan. Jadi ini seperti kanker yang terus kemudian menjalar dan mematikan. Menurut saya gitu loh. Jadi kalau ditanya soal apakah mereka didukung oleh pejabat daerah, didukung oleh tokoh tertentu, ya itu karena solidaritas persaudaraan gitu. yes. Tapi kita juga mesti ingat bahwa apa ya, ada juga ada anggapan-anggapan seolah-olah kenapa sih kayaknya tentara nih serius nggak? Aku dengar tuh banyak Yes, banyak yang bertanya begitu kan. Ini sebenarnya betul. tentara tuh serius nggak sih menangani itu? Betul. Nah, saya mau jawab itu tuh debatable gitu loh. Yang Hmm, jelas terjadi fenomena kesisteman under achievement, atau army. Menurut saya ya. army ya, bukan TNI loh, catat ya. Hmm, Army Army. under achievement. Hmm, Karena yang kemarin bergerak itu adalah Rider, Kostrad dan juga tentara khusus dari Kopassus. Under achievement dalam operation Papua ini yang bertanggung jawab adalah puncak tertinggi pembinaan. ya. Berarti tahan kasat. Kita salut betul kemarin Pak Yudo Margono merubah Danjen Kopassus ya kan. Dan beberapa di sana dan rem juga Ya. diganti kalau tidak salah. Tapi menurut saya ada yang harus lebih diganti, yaitu Pak Kasat. Karena menurut saya Kasat ini harus bertanggung jawab betul kepada Ya. kualitas angkatan darat kita sekarang. Gitu. Nah, dan saya betul-betul berharap ada Army Under Achievement ini bisa dilacak di mana kelemahannya, di mana kekurangannya, ya kan? Sekali lagi ya, Army Under Achievement. Kemudian apa solusinya? Karena nggak mungkin kita deploy pasukan yang kita sendiri sekarang sedang kaget-kaget kok bisa begini gitu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak Ibu Koni untuk pencerahan tentang masalah di Papua ini ya Bu ya. Terutama tadi Ibu menjelaskan tentang Army Underachievement.